Tahun 1950, seorang peneliti Belanda Jesse Chrisman mengunjungi sebuah situs di Subak-Wasan. Saat itu situs masih berupa gundukan tanah di sebuah hutan penuh semak belukar, dikelilingi pohon beringin besar. Bangunan sederhana didirikan di atas gundukan sebagai tempat pemujaan. Beberapa tahun kemudian, Balai Arkeologi Denpasar mengadakan observasi ke lokasi situs ini. Dalam observasi tersebut, ditemukan sejumlah peninggalan arca dan komponen bangunan candi, seperti peripih, menara sudut, simbar, kemuncak, ambang pintu, dan yang lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa di lokasi ini pernah berdiri sebuah candi. Berdasarkan tekstur tanah, peneliti menduga bangunan ini sempat tertimbun akibat bencana banjir bandang dan dampak abu vulkanis Gunung Rinjani Lombok zaman dahulu. Berdasarkan temuan monumental ini, Balai Arkeologi Denpasar mulai melakukan ekskavasi. Dari tahun 1986 telah dilakukan beberapa tahap penelitian dan struktur bangunan berhasil direkonstruksi berbentuk sebuah candi dengan konstruksi susunan batu. Sahabat Bali History, kita akan menelusuri sebuah situs monumental yang berlokasi di Pura Pusehwasan, Desa Adat Ganggangan Cangi, Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Jalan setapak ini akan mengantarkan kita ke lokasi candi. Meskipun situs ini sudah terhitung cagar budaya, belum nampak papan nama yang memudahkan pengunjung menemukan lokasi situs. Sampai di lokasi, Bali History bertemu dengan Jerumangku Wayan Lasye Siaje, pemangku Pura Pusehwasan. Om Swastiastu, perkenalkan titiang penemu kesayangan mangku Pusehwasan, mungkin pesayang tiang mangku Wayan Lasye Siaje. Sane megenah riki ring Banjar belah tanah, Desa Ganggangan Cangi, Batuan Kaler, Sukawati, Kabupaten Gianyar. Mungkin kawendanan pura riki sane mangkin sampun cagar budaya sane mewit seketeliti saking tahun 1986. Candi Wasan kini berdiri megah menjulang. Siapa menyangka kalau terdapat candi mengagumkan di tempat tersembunyi. Candi Wasan memiliki keunikan, di antaranya tangga masuk candi tidak di tengah seperti umumnya candi di Jawa, namun berada di sisi kanan kaki candi. Menurut Imade Griya, kekhasan arsitektur Candi Wasan terletak pada posisi candi yang menghadap ke barat. Ini sesuai dengan sistem orientasi religi masyarakat Bali yang meyakini sumbu ritual Kangin Kauh atau timur barat merupakan arah lintasan terbit dan terbenamnya matahari yang mempunyai nilai utama dalam kehidupan. Penempatan Candi Wasan juga tidak lepas dari konsep keyakinan orang Bali. Roh leluhur yang disucikan dianggap berstana di gunung. Konsep pemujaan terhadap gunung dikaitkan dengan orientasi sumbu bumi yang dikenal dengan Kaje Kelod atau Utara Selatan, yang bermakna Kaje menghadap ke arah gunung dan Kelod mengarah ke laut. Hal ini bisa jadi mendasari penempatan Candi Wasan yang letaknya mempunyai kemiringan 5 derajat, tidak tepat menghadap utara selatan, karena arah Gunung Agung dari Candi Wasan di arah timur laut. Candi Wasan bukanlah bangunan tunggal, namun merupakan kompleks percandian. Di bagian selatan candi ditemukan bangunan lain, yaitu kolam kuno atau petirtaan. Petirtaan ini telah dipugar Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, NTB, NTT pada tahun 2009. Salah satu syarat pendirian candi adalah harus ada unsur air. Candi harus didirikan di dekat sumber air, baik itu mata air, sungai, danau, atau laut. Nampaknya kolam kuno Wasan merupakan petirtaan buatan yang pembangunannya dirancang secara khusus. Karena petirtaan ini dibangun dekat dengan Candi Wasan, maka dapat dipastikan petirtaan ini digunakan dalam ritual upacara keagamaan Candi Wasan. Struktur dinding kolam dibuat berteras, makin ke bawah makin menyempit. Konstruksi seperti ini sengaja dibuat
Untuk menjaga kekuatan dinding, struktur padas terdiri dari 17 lapis dengan ketebalan 8 cm. Pada sisi barat dinding terdapat tangga turun dengan 3 anak tangga. Ciri utama dari petirtaan bangunan suci adalah adanya arca dewa atau dewi di lingkung pertirtaan. Lalu, apakah di kolam kuno ini juga terdapat tinggalan arca? Di tengah kolam kuno ditemukan struktur batu padas berbentuk bujur sangkar. Susunan batu padas ini sudah runtuh. Dari struktur yang ada, bisa jadi bebaturan yang berada di tengah kolam kuno ini sebagai tempat arca dewa-dewi atau perwujudan atau lingga yoni. Di situs Pura Pusawasan juga ditemukan struktur bangunan baru yang belum dapat diperkirakan bentuknya. Penemuan ini menegaskan bahwa situs Wasan adalah sebuah komplek percandian. Sahabat Bali History, masih banyak misteri yang harus diungkap dari keberadaan situs Candi Wasan ini. Seperti apa jejak situs Wasan dalam prasasti? Perwujudan dewa atau dewi raja siapa yang dipuja di sini? Nantikan ulasan lebih mendalam dalam episode berikutnya.